Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita teruskan masih pada bab yang sama, yaitu ahamiyatu dzikrillah. Pentingnya berzikir kepada Allah, terutama nanti dalam mengisi waktu-waktu kosong di bulan Ramadan. Halaman 46. Qala al-muallif hafizahullah wa qad amara Allahu fi kitabihi ibadahul mu'minin bil iksar min dzikrihi qiyaman wa qu'udan wa alal junub. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, ibadahul mu'minin, yaitu para hamba-hamba yang beriman. Pertama, ini perintah untuk siapa? Untuk hamba-hamba yang khusus, yaitu yang punya sifat keimanan. Bil iksar min dzikrihi, yaitu untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan apa? Berdiri ataupun duduk, wa alal junub, dan juga ketika berbaring. Artinya dalam segala keadaan hendaknya berzikir. Billaili wan nahar, malam ataupun siang. Kalau malam ya berarti tadi malam atau nanti malam. Kalau siang contohnya ya sekarang ini. Coba yang tidur atau yang ngobrol itu disuruh berzikir. Wa fil barri wal bahr, dan juga di daratan maupun ketika di lautan. Wa fis safari wal hador, ketika safar dan hador, yaitu hadir. Maksudnya tidak safar. Wa fil ghina wal faqr, dan dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Wa fis sihhati wasaqmi, yaitu dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Wa fis sirri wal alani, dan juga dalam keadaan asir, pelan ataupun alan, yaitu apa? Lawan katanya pelan, al jahr. Wa fi kulli halin, dan dalam setiap keadaan. Warattabalahum ala dzalika jazilal ajri wa azimas thawab wa jamilal ma'ab, dan memberikan ganjaran kepada mereka atas zikir itu, jazilal ajri, yaitu pahala yang banyak, wa azimas thawab, dan juga besarnya ganjaran, wa jamilal ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalimatnya perintah, uzkuru, berarti sebagaimana kita tahu ketika ada perintah berarti menunjukkan apa? Wajib. Hukum asli perintah adalah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran, perbanyaklah untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bertasbih, bukratan wa asila, pagi dan sore hari ataupun pagi dan malam hari. Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang yusolli alaikum. Bisa artinya merahmati kalian, atau dialah yang senantiasa memuji kalian bagi yang suka berzikir kepada Allah. Wa malaikatuhu, dan juga malaikatnya senantiasa bersolawat kepada kalian, wahai orang-orang yang suka berzikir. Maksudnya adalah selalu mendapatkan pujian.
liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Dengan berzikir itu harapannya mengeluarkan kalian dari kegelapan atau dari kesesatan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala sangat rahim, sangat penyayang kepada kaum mukminin. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa addalahum ajran karima. Syiar mereka atau tahiyat mereka ketika bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan salam. Assalamualaikum, seperti yang sering kita ucapkan. Wa addalahum ajran karima, dan mereka mendapatkan dan dipersiapkan untuk mereka ganjaran yang sangat mulia. Fa fi hadhil ayah al-hassu ala iksari min dzikrillah ta'ala. Di dalam ayat ini terdapat motivasi atau anjuran untuk memperbanyak dari berzikir kepada Allah. Wa bayanu ma yatarattab ala dzalik min ajrin azim wa khairin amim. Dan penjelasan tentang apa yang terdapat pada zikir itu min ajrin azim, dari pahala yang besar, wa khairin amim, dan kebaikan yang sangat banyak. Wa qauluhu huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu fihi a'dhamut targhib fil iksar min dzikrillah wa ahsanu haddin ala dzalik. Di dalamnya terdapat motivasi yang paling agung untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsani haddin ala dzalik, dan juga bagian yang sangat bagus ketika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Annahu subhanahu yadhkurukum fadhkuruhu antum, yaitu ganjarannya adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut-nyebut kalian di hadapan para malaikatnya, di hadapan penduduk langit. Ketika kita sering menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam zikir kita, dalam tidur kita, dalam entah itu sebelum makan, setelah makan, ataupun sebelum tidur dan lain sebagainya, dalam sholat, maka ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji-muji kita. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala sering memuji-muji kita di hadapan para malaikatnya. Asal dengan syarat kita mengingat Allah, maka Allah senantiasa memuji di hadapan para malaikatnya. Ketika seseorang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam, di hadapan makhluk yang paling kuat juga, maka sudah pasti dia adalah hamba yang mulia. Baik, selanjutnya wa nadhairu hadhil ayah fil Qur'ani katsirah, dan yang semisal ayat ini pada Al-Qur'an sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya tentang keutamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka qaulihi ta'ala, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah itu sering ayatnya itu disampaikan pada majelis-majelis, itu bisa kalian lihat terjemahannya. Kita lanjutkan yang menjadi ayat syahid dari perkataan mu'alif di sini. Fadhkuruni. Ini di sini kembali kepada siapa? Ya, wahai kalian para manusia, wahai kalian orang-orang yang beriman, uzkuruni, yaitu ingatlah aku, berzikirlah senantiasa kepadaku. Maka balasannya apa? Azkurkum, niscaya aku akan menyebut-nyebut kalian, niscaya aku akan
mengingat kalian. Tidak, ya seperti sebagaimana kita tahu ketika Allah menggunakan kalimat azkurukum, itu berarti itu pujian untuk seorang hamba. Kalau kalimatnya nasi itu apa kalau di Al-Quran itu nusitum atau gimana, nah, lupa, di juz 7 atau juz 8 itu Allah Subhanahu wa taala melupakan orang-orang yang senantiasa hidupnya untuk bermain-main dan juga untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, maka pada hari kiamat mereka akan dapat balasan, yaitu dilupakan. Nah kan, satunya lupa, satunya diingat. Berarti kalau diingat itu tandanya dia mendapatkan kemuliaan. Kalau dilupakan, sudah, dia dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia tidak mendapatkan kemuliaan. Dibiarkan masuk neraka, nggak diselamatkan. Kan gitu kalimatnya. Baik. Kita lanjutkan, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau berbuat dan janganlah kalian berbuat kekufuran. Fal jaza'u min jinsil amal. Maka balasan itu tergantung dari macam perbuatannya. Senantiasa berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingatnya. Kita senantiasa mengingat Allah, maka Allah akan senantiasa mengingat kita walaupun kita sudah meninggal. Faman dzakarallaha fi nafsihi dzakarahullahu fi nafsihi. Barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya pada dirinya juga. Akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man dzakarallahu fi mala'in dzakarahullahu fi mala'in khairun minhum. Nah, ini anak maknanya ulul alam di sini kalimat ini. Kalimat mala'in. Terjemahnya apa? Wa man dzakarallaha fi mala'in, kelompok, di dalam kelompok. Barang siapa yang senantiasa mengingatku di keramaian, maka barang siapa yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di keramaian, maka Allah Subhanahu wa taala akan, kalau mala'in yang kedua di sini adalah malaikat, penduduk langit. Mala'in yang pertama di situ ya kelompok. Ya, di sini yang makna pertama ulul alam mungkin kelompok. Yang makna kedua adalah mala'in. Di situ Allah akan senantiasa mengingat atau menyebut dia di mala'in. Mala'in di situ adalah para penduduk langit. Khairun minhu, yang lebih baik, minhum, yang lebih baik dari mereka. Wa man nasiyallahu nasiyahullah. Barang siapa yang melupakan Allah, Allah akan melupakan dirinya. Wadzakiruna Allah katsiran wadzakirat humul mufarridun as-sabiquna ilal khairat al-mahduduna bi arfa'id darajat wa a'lal maqamat. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak, wadzakirat, zakirat ini kembali kepada para wanita. Humul mufarridun as-sabiquna ilal khairat. Humul mufarridun, mereka adalah mufarrid. Mufarrid itu orang yang, kalau nanti pada hadis bahwa itu mufarrid itu artinya orang-orang yang memenangi perlombaan. Tunggal, pemenang tunggal kan, dari fardun, para pemenang tunggal. As-sabiquna ilal khairat. As-sabiq yaitu orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, itu orang-orang yang berlomba-lomba untuk kepada kebaikan. Al-mahduduna bi arfa'id darajat, yang mendapatkan bagian derajat yang tinggi. Wa a'lal maqamat, dan makom yang sangat tinggi. Makom hampir sama dengan derajat, kedudukan. Warawa Muslim fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan keutamaan berzikir kepada Allah dari sisi hadis.
Warwa Muslim fi sahihi an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan di salah satu jalan yang ada di Mekah. Famarra ala jabalin, kemudian beliau melewati jabal, melewati sebuah gunung yang yuqalu lahu Jumdan, yang dinamakan Jumdan. Faqala siru hadza Jumdan. Ayo jalan, lewati gunung ini. Maksudnya segera lewati gunung ini, atau segera wahai para sahabatku, segeralah untuk melewati gunung Jumdan ini. Sabaqal mufarridun. Orang-orang mufarrid telah menang. Nah, sini mufarrid, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai mufarrid? Kita lihat para sahabat juga bingung. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan mufarrid wahai Rasulullah? Qala, yaitu orang-orang yang adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat, yaitu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, dan juga adz-dzakirat, yaitu para wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin bima yanalul abdi dzalik, bima yanalul abdi dzalik, akan tetapi dengan apa seorang hamba mendapatkan itu, mendapatkan apa, kemenangan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dzalika kembali kepada ganjaran yang sangat agung. Akan tetapi bagaimana dia mendapatkan, hamba itu mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza su'alun azim yazdaru bi kulli muslim an yaqifa indahu wa ya'rif jawabahu. Dan ini adalah soal yang sangat agung sekali. Hendaknya setiap muslim untuk berhenti sejenak dan mengetahui jawabannya. Wa min ahsani ma rawa anis salaf fi makna dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, dan di antara makna yang paling bagus yang yang ada riwayatnya dari para salaf tentang makna dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, yaitu majaa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala al murad yadhkurunallaha fi adbaris shalawat wa ghuduwan wa ashiran wa ashiyan wa fil madaji wa kullama staiqadha min naumihi wa kullama ghada aw raha min manzilihi dzakarallaha ta'ala. Yang dimaksud dengan adz-dzakirin wadz-dzakirat pada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, maka yang dimaksud adalah mereka yang yadhkurunallaha fi adbaris sholawat, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala pada penghujung sholat. Bisa penghujung sholat, bisa setelah sholat. Wa huduwan wa asyiyan, dan juga pada pagi hari dan sore hari. Siang hari dan sore hari atau malam hari. Wa fil madaji'i, dan juga di tempat berbaringnya. Wa kullama staiqadha min naumihi, dan setiap kali terbangun dari tidurnya. Wa kullama ghada aw raha, dan setiap kali ingin pergi ataupun pulang. Min manzilihi, dari rumahnya. Nah, kalau kita misalnya nggak di rumah, ya berarti dari kamar kalau keluar, sebelum balik ke kamar baca doa. Sebelum pergi ke masjid baca doa, pulangnya juga baca doa, kan gitu. Ada doanya semuanya. Zakarullah ta'ala. Selanjutnya, wa fi hadzal ma'na qaulu Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah. Dan ada juga riwayat dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang
hampir sama maknanya sebagaimana yang datang dari Ibnu Abbas. Wa aqallu dzalik an yulazimal insan awradas sabah wal masa wa adbaris sholawat al khams. Wa aqal dari kalimat apa? Ada yang tahu aqallun? Nah, qalil, minimal yang harus dijaga seseorang ketika dia ingin dapat julukan adz-dzakirin wadz-dzakirat, yaitu apa? Ayyulazimal insan, hendaknya orang itu senantiasa mulazamah. Mulazamah itu terus menerus menempel, atau terus menerus. Di sini kalau wirid berarti auradus sobah wal masa, senantiasa melaksanakan wirid subuh dan wirid sore hari, zikir pagi petang kalau bahasa kita. Wa adbarus sholawat al khams, dan juga zikir-zikir setelah sholat 5 waktu. Wa indal awarid wal asbab, dan ketika ada kejadian atau sebab-sebab yang mengharuskan berzikir. Contohnya apa? Kalau kejadian berzikir, ada sebuah kejadian berzikir, bersin contohnya. Bersin, apa kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau angop apa? Allah alam. Kalau angop apa? Kalau kita menetapkan sesuatu harus ada contohnya apa? Harus ada contohnya. Nanti takutnya kalau kita menetapkan sesuatu nggak ada contohnya, ya takutnya kita membuat sesuatu yang baru. Baik. Wayan bagi mudawamatu dzalik fi jami'il awqat ala jami'il ahwal. Wayan bagi mudawamatu dzalik fi jami'il awqat ala jami'il ahwal, dan hendaknya dia rutin melakukan itu fi jami'il awqat, pada setiap waktu, ala jami'il ahwal, dan juga setiap keadaan. Setiap waktu dan setiap keadaan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika ibadatun yasbiqu bihal amil wa huwa mustarih wa da'in ila mahabbatillah wa ma'rifatihi wa aunun alal khairi wa kaful lisan an kalamil qabih. Dan itu adalah sebuah ibadah. Dan itu adalah sebuah ibadah yasbiqu bil amil wa huwa mustarih, yang dapat memenangkan seorang yang melakukannya sedangkan dia dalam keadaan istirahat. Maksudnya adalah orang itu yang berzikir dalam keadaan santai saja. Orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan santai, dia juga bisa dapat banyak pahala. Maksudnya itu yasbiqu bihal amil wa huwa mustarih. Orang yang mengerjakan zikir ini, yang senantiasa melaksanakan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia istirahat juga dapat pahala yang besar. Wada'in ila mahabbatillah wa ma'rifatihi. Apa makna da'in? Allah lama makna da'in, ya. Karena da'in ini maknanya sangat banyak sekali. Wa aunun alal khairi wa kaful lisan an kalamil anil kalamil qabih, dan juga membantu seseorang untuk kebaikannya, untuk menuju kebaikan. Wa kaful lisan, dan juga membantu untuk wa kafil lisan, yaitu membantu untuk menahan mulut. Menahan dari apa? Anil kalamil qabih, dari perkataan yang jelek. Kalau terbiasa mulutnya mengeluarkan kata-kata jelek, coba diubah dengan
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa as'alullah subhanahu bi asmail husna an yaj'alani wa iyyakum minadz dzakirin Allah katsiran wadz dzakirat. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang terpuji untuk menjadikan aku dan kalian sebagai orang-orang yang mendapatkan julukan adz-dzakirin Allah katsiran wadz dzakirat. Minal ladzina addallahu lahum maghfiratan wa ajron azima, yaitu termasuk orang-orang yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka sebuah ampunan dan juga ganjaran yang sangat besar. Innahu ala dzalika qadir wa bil ijabati jadir. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk itu semua dan juga sangat layak untuk diijabahi. Baik, kita cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.